Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan belajar bidang studi bahasa Indonesia dengan judul materi kita kalimat efektif. Sebelum kita memahami kalimat efektif, alangkah baiknya kita memahami terlebih dahulu apa itu kalimat. Kalimat adalah rangkaian atau kumpulan kata yang minimal terdiri dari subjek, predikat, dan dapat berdiri sendiri serta memiliki makna yang lengkap. Kalimat itu mempunyai ciri-ciri. Ciri yang pertama adalah dimulai dengan huruf kapital. Ciri yang kedua diakhiri dengan tanda baca seperti tanda titik, tanda tanya, atau tanda seru. Ciri yang ketiga adalah minimal terdiri dari subjek dan predikat. Unsur-unsur kalimat terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Sekarang kita akan pelajari satu persatu unsur-unsur kalimat tersebut. Unsur-unsur kalimat yang pertama adalah subjek. Subjek adalah pelaku atau kata benda dalam sebuah kalimat. Subjek bisa berupa nama orang, hewan, tumbuhan, benda, sapaan, dan lain-lain. Contohnya, Andi sangat suka bersepeda. Dari contoh kalimat tersebut, subjek atau pelaku adalah Andi. Subjek itu biasanya berada di awal kalimat. Sekarang kita lanjut ke predikat. Predikat adalah perbuatan atau pekerjaan yang dilakukan oleh subjek. Predikat bisa berupa kata kerja, kata sifat, kata benda, dan kata bilangan. Predikat tidak boleh didahului dengan kata yang. Contohnya, Andi sangat menyukai ayam goreng. Dari contoh tersebut, kita bisa lihat Andi adalah subjek. Sedangkan perbuatan atau pekerjaan yang dilakukan Andi adalah sangat menyukai. Jadi, predikatnya adalah sangat menyukai. Sekarang kita lanjut ke objek. Objek adalah kata atau hal yang dikenai atau dikerjakan oleh subjek. Objek bisa berupa kata benda. Contohnya, Putri menyayangi adiknya. Putri, subjek, menyayangi, kata kerja berarti dia predikat. Sedangkan adiknya adalah objek. Sekarang kita masuk ke keterangan. Keterangan adalah bagian kalimat yang berfungsi memperjelas kalimat sehingga komunikasi mudah dipahami. Keterangan bisa berupa keterangan tempat, keterangan waktu, keterangan cara, sebab, akibat, dan lain-lain. Contohnya, Ibu memasak nasi di dapur. Sebelum kita cari keterangan kalimat tersebut, kita bahas satu persatu. Ibu merupakan subjek. Memasak, predikat. Nasi, objek. Sedangkan di dapur merupakan tempat. Jadi, dapur itu adalah keterangan. Dalam sebuah kalimat itu ada dinamakan dengan kalimat sempurna atau lengkap. Kalimat sempurna atau lengkap adalah kalimat yang terdiri dari subjek, predikat,
objek, dan keterangan, atau disingkat dengan SPOK. Sebuah komunikasi dapat dipahami dan berjalan lancar apabila kita menggunakan kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun dengan baik dan benar sehingga dapat dimengerti dan dipahami oleh orang lain. Tujuan kalimat efektif adalah 1. Mempermudah pendengar atau pembaca memahami isi berita atau kalimat. Tujuan yang kedua adalah pesan dalam sebuah berita atau kalimat dapat tersampaikan dengan baik. Sedangkan manfaat kalimat efektif adalah 1. Menghindari salah tafsir atau salah arti. Manfaat yang kedua adalah menghindari salah paham atau konflik. Dan manfaat yang ketiga adalah pesan tersampaikan dengan jelas. Syarat kalimat efektif ada 4. Yang pertama adalah sesuai dengan PUEB atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, yaitu menggunakan huruf kapital, tanda baca, dan kata baku dengan tepat. Syarat yang kedua adalah sistematis, yaitu kalimat efektif setidaknya memiliki susunan SPOK. Syarat yang ketiga adalah tidak ambigu atau membingungkan. Syarat yang terakhir adalah tidak boros kata dan kalimatnya tidak bertele-tele. Untuk memahami sebuah kalimat itu efektif atau tidak efektif, kita harus memahami ciri-ciri kalimat efektif. Ciri yang pertama adalah struktur bahasanya baik, yakni sesuai dengan ejaan yang berlaku, yaitu diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca dan menggunakan tanda baku. Contohnya, ibu membeli obat di apotik. Kalimat ini belum efektif karena penulisan ibunya tidak memakai huruf kapital dan kata apotik seharusnya menggunakan kata apotek. Jadi kalimat efektifnya adalah ibu membeli obat di apotek. Ciri yang kedua, kesepadan struktur. Memiliki susunan kalimat yang terdiri dari SPOK supaya lebih mudah dipahami. Contohnya, ayah menyiram tanaman pada pagi hari. Ayah merupakan subjek, menyiram predikat, tanaman objek. Sedangkan pada pagi hari merupakan keterangan. Ciri yang ketiga adalah tidak meletakkan kata depan atau preposisi di awal kalimat. Contohnya, bagi semua peserta diharapkan memasuki ruangan. Kalimat ini tidak efektif karena ada kata depan bagi. Jadi kalimat ini bisa kita ubah menjadi kalimat efektif menjadi semua peserta diharapkan memasuki ruangan. Ciri yang berikutnya adalah penggunaan kata hubung yang tepat. Penggunaan kata hubung yang tepat tidak boleh menggunakan kata yang di depan predikat. Contohnya, Lani yang datang menemui Siti. Kalimat tersebut tidak efektif sehingga kita ubah kalimat efektifnya menjadi Lani datang menemui Siti. Ingat kata yang kita hilangkan. Ciri yang berikutnya adalah
tidak memiliki subjek ganda. Bukan berarti subjek tidak boleh lebih dari satu, tapi lebih ke arah menggabungkan subjek yang sama. Contohnya, adik demam sehingga adik tidak dapat masuk sekolah. Di kalimat tersebut ada dua subjeknya, yaitu kata adik. Jadi kita akan menggabungkan subjeknya, sehingga kalimat efektifnya menjadi adik demam, sehingga tidak dapat masuk sekolah. Ciri yang keenam adalah kehematan kata. Menghindari kata-kata yang bermakna sama dalam sebuah kalimat. Biasanya menyangkut kata jamak atau banyak dan kata yang bersinonim. Contohnya, para guru-guru mengadakan rapat di sekolah. Kalimat tersebut tidak efektif karena dalam kalimatnya ada kata para. Para itu kan artinya bisa banyak, dan ada kata guru-guru. Guru-guru juga banyak. Berarti kita hilangkan salah satu kalimatnya. Kalimat tersebut bisa kita ubah menjadi kalimat efektif. Menjadi para guru mengadakan rapat di sekolah. Atau guru-guru mengadakan rapat di sekolah. Ciri yang ketujuh, kesejajaran bentuk. Hal ini menyangkut imbuhan dalam kata-kata yang ada di sebuah kalimat. Kalimat efektif harus memiliki imbuhan yang paralel dan konsisten. Contohnya, cara mencegah penyebab penyakit DBD adalah dengan cara mengubur, menguras, dan penutupan. Kalimat tersebut belum efektif karena ada kata penutupan. Jadi kalimat efektifnya adalah cara mencegah penyebab penyakit DBD adalah dengan mengubur, menguras, dan menutup. Diawali dengan imbuhan me. Ciri selanjutnya, ketegasan makna. Biasanya letak subjek selalu di awal kalimat, mendahului predikat. Namun dalam beberapa kasus, kita bisa meletakkan keterangan di awal kalimat untuk memberikan makna penegasan. Misalnya dalam kalimat perintah, kalimat larangan, anjuran, dan lain-lain. Dan biasanya diikuti dengan partikel lah atau pun. Contohnya, kamu sapulah lantai agar bersih. Kalimat ini belum efektif, maka kita ubah ke kalimat efektif dengan meletakkan kata keterangan di awal. Jadi kalimat efektifnya adalah sapulah lantai rumahmu agar bersih. Ciri yang kesembilan atau yang terakhir adalah memilih kata yang tepat. Contohnya, rumah itu sedang dibuat. Ini merupakan kalimat tidak efektif. Harusnya kalimat efektifnya harus seperti ini. Rumah itu sedang dibangun. Karena yang dibuat itu biasanya kue, makanan, minuman, dan lain-lain. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Atas perhatiannya Bapak ucapkan terima kasih. Shalom.